bukan Saifatul Madinah. Jadi kalau mengacu kepada pernyataan Kiai tentang radikalisme, ekstremisme dan terorisme, kebetulan saya juga menggeluti ini, dan saya selalu punya kesimpulan yang sama Kiai, bahwa semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Apakah mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz ya, Al Saud membongkar kuburan, rata dengan tanah. Siti Khadijah, Ibnu Zubair, Asma binti Abu Bakar di Madinah Baqi rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana hasil nggak tahu lah mana kuburan sahabat di Baqi karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Ahlus Sunnah dakwah salafiyah itu dituduh teroris, mengajarkan untuk ngebom. Antum selama ini ngaji sunnah pernah diuruhi ngerakit bom? Hah? Ojo angkat tangan loh. Tak suruh angkat kaki antum. Ya, nggak ada. Tapi ahli bid'ah menuduh Ahlus Sunnah ini adalah doktrin terorisme. Maka ini tuduhan yang benar atau dusta? Dusta. Maka bagaimana menyikapinya? Menolak. Kita bantah mereka bahwasanya Ahlus Sunnah dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan kepada kaum muslimin terorisme. Bahkan kita yang paling terdepan memberantas terorisme. Seandainya syaitan ketika menipu manusia, mengajak manusia untuk berbuat syirik, setannya jujur, iblisnya jujur, mengatakan bahwa ini syirik, maka perkaranya mudah. Ngerti ya? Jadi kalau iblis mau mengajak manusia kepada syirik, tapi iblisnya jujur ngomong, ini syirik loh. Kira-kira mudah nggak bagi kita untuk menolak ajakan iblis ini? Mudah. Tapi yang jadi masalah, iblis nggak jujur, syaitan nggak jujur. Ketika mengajak manusia kepada syirik, iblis tidak mengatakan bahwa ini syirik. Tapi iblis mengganti kesyirikan ini dengan nama-nama yang bagus, dengan nama-nama yang indah, sehingga sebagian manusia tertipu, tertarik untuk berbuat kesyirikan. Sebagian orang diajak kepada kesyirikan, tapi tidak disebutkan bahwa ini syirik, tapi ini adalah ta'dhimus sholihin. Ini bukan syirik, tapi ini adalah cara kita dalam mengagungkan orang-orang soleh, dalam kita memuliakan orang-orang soleh. Siapa yang nggak mau memuliakan orang soleh? Bahkan itu termasuk anjuran di dalam agama kita untuk memuliakan orang-orang soleh. Tapi apabila hulu berlebihan, maka ini jatuhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tipu daya iblis dan bala tentaranya adalah taghyirul asma. Ya, taghyir al asma. Iblis itu suka merubah-rubah nama. Suka merubah casing syirik, tapi casingnya bukan syirik. Ya, yang baik dibungkus dengan keburukan, yang buruk dibungkus dengan kebaikan. Ini diantara tipu daya syaitan, tipu daya iblis yang sangat berbahaya. Oke, kita sampai pada halaman kedua. Qala al-Imam Ibnul Qayyim. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim, wa innama summiyat syubha syubhatan lishtibahil haqqi bil batil fiha. Dan syubhat, kita sering mendengar kata-kata syubhat. Dan syubhat itu disebut sebagai syubhat karena di dalamnya itu bercampur antara hak dengan batil. Tercampur adukan antara hak dengan batil. Fa innaha talbas thawbal haqqi ala jismil batil. Syubhat itu dalamnya kebatilan, tapi pakaiannya itu adalah pakaian hak. Dalamnya syirik, tapi bajunya tauhid. Atau sebaliknya,
dalamnya tauhid tapi dibungkus dengan baju yang jelek sehingga orang nggak mau. Ya seperti dakwah tauhid disebut sebagai dakwah yang keras, ekstrim, radikal, wahabi, teroris dan yang lainnya. Kenapa dijuluki dengan julukan-julukan demikian, dibungkus dengan bungkus-bungkus demikian? Litanfirin nas, untuk membuat manusia lari dari kebenaran. Sebaliknya, yang batil dibungkus dengan bungkus-bungkus yang baik supaya manusia tertarik kepada kebatilan itu. Ini disebut dengan syubhat, tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Wa aktsarun nasi ashabu hasanin dhahir. Fayanzurun nadhiru fima albasathu minal libas fayataqidu sihhataha. Nah, kebanyakan manusia itu orang-orang yang suka melihat dohirnya saja. Ya, kebanyakan orang itu yang dilihat sama mereka itu cuman apanya tok? Covernya tok. Iya, dohirnya saja. Kebanyakan orang kelihatan dohirnya baik, tertipu mereka. Maka ketika melihat dohirnya baik, mereka yakin bahwa dalamnya juga pasti baik. Padahal belum tentu juga. Wa amma sahibul ilm wal yaqini fa innahu la yaqtarru bidzalik. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu, orang-orang yang dalam keilmuannya, maka mereka ini tidak tertipu hanya dengan sekedar casing, tidak tertipu dengan dohir. Beda sama orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang awam. Mereka tertipu dengan dohirnya. Bal yujawizu nadharahu ila batiniha wa ma tahta libasiha fayankashifu lahu haqiqataha. Kata Ibnu Qayyim, orang yang berilmu itu pandangan matanya itu menembus bungkusnya itu, casingnya itu, sehingga bisa tahu dalamnya itu apa. Ya, sehingga bisa mengetahui apa dalamnya itu. Sehingga tersingkap bagi orang yang berilmu, meskipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus, dengan bungkus yang indah, tapi kalau dalamnya busuk, tidak akan tertipu orang yang berilmu itu. Karena pandangan mereka itu menembus bungkusnya. Kalau orang awam tidak bisa menembus. Orang awam cuma ngelihat covernya tok. Ya. Baik, maka ini sebenarnya bukan cuma perkara-perkara agama saja. Dalam perkara duniawi juga kebanyakan orang itu kayak gitu. Tertipu dengan dohir, tertipu dengan casingnya. Seperti misalnya kita kalau beli makanan, ya, tertipu dengan bungkusnya yang bagus, menarik, kemasannya yang indah, tanpa dilihat komposisinya itu apa. Ya, tapi kalau orang yang cerdas, dilihat itu komposisinya apa. Ya, dilihat sama dia. Ternyata kandungan gulanya itu 1 kilo, nggak mungkin. Itu kok gula berarti. Iya kan? Nah, kita ketika sadar akan hal ini, sekarang kalau mau beli-beli makanan, minuman kemasan itu ngelihat ini. Ini kandungannya apa ini? Nah, kalau dulu enggak ngelihat bungkusnya, apalagi dengan kata-kata menyehatkan, minuman menyehatkan atau makanan bervitamin misalnya. Kan biasanya bungkusnya ada itunya kan? Tanpa melihat komposisinya itu. Itu orang awam. Jadi kalau orang berilmu enggak, dia jeli melihat apa batinnya, apa dalamnya itu. Demikian juga fenomena beberapa tahun yang lalu misalnya, ketika muncul kelompok Daesh atau ISIS. Casingnya bagus. Apa casingnya? Daulah Islamiyah, negara Islam. Siapa yang menolak negara Islam, jemaah? Antum menolak negara Islam? Tidak. Casingnya. Belum lagi benderanya. Kalimat tauhid, kalimat syahadat. Orang ketika melihat casingnya seperti ini tertarik. Namun para ulama melihat dengan pandangan yang jeli. Enggak, ini bukan daulah Islamiyah, tapi ini adalah daulah takfiriyah, daulah kharijiyah. Ini adalah negaranya Khawarij. Ya. Ini sekali lagi para ulama, orang yang berilmu, pandangannya tajam, bisa menembus bungkusnya. Wa mithalu hadha, contoh kata beliau, ad-dirhamuz zaif fa innahu yaghtarru bihil jahil bin naqdi nadaran ila ma alayhi min libasil fiddah wan naqidul basir yujawizu nadarahu ila ma wara'a dhalik fayatla ala zaifihi. Contoh misalnya emas atau dirham palsu.
Nah, kalau mata uang kita mungkin rupiah lah. Uang palsu. Orang yang nggak jeli, dia akan melihat uang itu seperti aslinya. Uang palsu itu, kalau orang awam tidak memiliki ilmu, dia melihat uang palsu itu seperti uang asli. Tapi tidak bagi orang yang berilmu. Hanya dengan melihat saja, dia tahu bahwasanya ini bukan uang asli. Betul ya? Iya, yang punya pengalaman itu pasti tahu. Ya, mungkin dipegang, diraba. Kalau orang awam mungkin pakai apa yang sinar biru itu? Ultraviolet. Ya, orang awam semua bisa. Tapi kalau orang yang benar-benar berilmu, artinya dia punya pengetahuan tentang uang asli, dengan melihat saja dia bisa tahu ini nggak asli, uang ini palsu. Atau dengan meraba saja dia bisa tahu ini uang palsu. Ya. Fal-lafdul hasanul fasih huwa li syubhati bimanzilatil libas minal fiddati ala dirhamiz zaif wal ma'na kan nuhas alladhi tahtahu wa kam qad qutila hadzal i'tidar min khalqin la yuhsihim illallah. Maka demikian ucapan-ucapan yang indah, retorika-retorika yang bagus, yang terkadang itu menipu sebagian orang, padahal isinya syubhat. Berapa banyak dai-dai yang casingnya itu seakan-akan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang indah, retorikanya bagus, lemah lembut, sehingga orang awam menganggap bahwasanya dia di atas kebenaran. Ucapannya berarti ucapan yang benar, padahal di dalamnya mengandung syubhat, mengandung racun, mengandung kesesatan dan penyimpangan. Orang hanya melihat retorikanya saja, bungkusnya saja. Fulan, ya tutur katanya lembut, ya fulan retorikanya bagus. Loh, kok cuma dilihat casingnya? Lihat apa yang disampaikan sama dia. Apakah sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul? Apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW? Orang awam nggak ngelihat itu. Yang dilihat sama dia casing dai-nya ini tadi. Ya, retorikanya yang dilihat sama dia. Dan berapa banyak orang-orang yang tertipu disebabkan hal tersebut? Tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak orang-orang yang tertipu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'ammala al-aqilul fatan hadzal qadar wa tadabbarahu ra'a aktsaran nasi yaqbalul madhhaba wal maqalata bilafdin wa yarudduha bi'ainiha bilafdin akhar. Wa qad ra'aitu ana min hadza fi kutubin nasi masyaallah wa kam radda minal haqi bitashni'ihi bilibasin minal lafzi qabih. Orang yang berakal, ya, ketika melihat fenomena seperti ini, maka dia akan melihat berapa banyak orang-orang yang menerima sebuah ucapan hanya gara-gara retorikanya saja. Ya, berapa banyak orang-orang yang menerima sebuah statement, sebuah pernyataan hanya gara-gara retorika yang disampaikan itu bagus. Karena kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika yang bagus itu seperti sihir. Ya, itu seperti sihir. Di antara sihir itu adalah retorika-retorika yang bagus. Kalimat yang batil, tapi kalau dibungkus dengan retorika yang bagus, itu akan mudah diterima oleh manusia. Dan berapa banyak orang-orang yang menolak kebenaran karena lafal yang retorika yang disampaikan nggak baik, ditolak serta-merta sama manusia. Kenapa? Karena retorikanya nggak baik, karena retorikanya jelek, karena covernya, bungkusnya jelek. Ya, teringat dulu pernah kita dengar dari salah seorang kawan itu, ketika dia mengomentari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahwasanya ana ini bukan nggak setuju sama pendapat-pendapat beliau. Cuman beliau ini cara menyampaikannya itu loh. Beliau itu cara menyampaikannya itu keras. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang menohok katanya. Maka apa yang disampaikan sama beliau ditolak. Hanya lantaran gara-gara yang disampaikan itu menurut dia itu jelek. Penyampaiannya itu jelek. Nggak hikmah katanya, nggak bijak. Sebaliknya ada dai-dai yang sesat, yang menyimpang, tapi cara menyampaikannya bagus, diterima sama dia. Maka ini bukan tolak ukur sebenarnya. Yang dilihat itu bukan casing, tapi yang dilihat apa ya? Hakikatnya, isinya. Ya, timbang. Ya, kalau dia hakikatnya baik,
kemudian penyampaiannya juga baik, maka ini nur ala nur. Ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau dia penyampaiannya jelek, tapi isinya hak, maka harus diterima. Nggak boleh ditolak gara-gara penyampaiannya jelek. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang menyampaikan kebatilan, tapi cara menyampaikannya itu bagus, cara menyampaikannya itu baik, nggak boleh diterima. Ya, nggak boleh diambil ucapannya hanya gara-gara retorikanya bagus. Ya, maka kita lihat sekarang dai-dai ini berlomba-lomba untuk membungkus dakwahnya itu dengan bungkus yang baik. Ya, kalau lihat konten-konten kreator itu, mereka memperindah, mempercantik ya video-video kontennya itu untuk menarik awamul muslimin kepada ucapan-ucapannya atau kepada pendapat-pendapatnya. Ya. Maka bagi seorang yang ingin untuk mencari kebenaran, agar jangan dia hanya bermodalkan retorika yang indah saja, pelajari hakikat yang disampaikan sama dia. Kemudian kata beliau, dan aku melihat apa yang ditulis oleh sebagian orang, bahwasanya sebagian orang itu menolak kebenaran karena lafal yang disampaikannya itu jelek menurut dia, atau karena orang yang menyampaikan kebenaran ini banyak mendapatkan celaan dari orang lain, atau bitashnihi bilibasin minal lafdil qabih, atau bisa juga kebenaran yang dia sampaikan ini adalah sesuatu yang diperolok, dicaci maki oleh kebanyakan orang. Contoh ya, tentang akidah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Banyak di antara ahli bid'ah mengatakan bahwasanya mendengar dan taat kepada pemimpin, oh itu penjilat penguasa, itu adalah antek-antek rezim. Padahal as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin, itu merupakan akidah ahli sunnah kan? Iya, itu merupakan akidah ahli sunnah, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Tapi karena adanya orang-orang yang mencela akidah ini, maka membuat sebagian orang awam menolaknya juga, karena nggak mau dianggap sebagai penjilat penguasa juga, nggak mau dituduh sebagai antek rezim juga, sehingga dia menolak akidah ini hanya gara-gara nggak mau orang-orang mencela dia, padahal dia tahu ini adalah kebenaran. Nah, di sini dicontohkan sama beliau tentang sifat Allah. Wa fi mithli hadza qala a'immatus sunnah minhum al-Imam Ahmad wa ghairuh. Dan contoh apa yang kita sampaikan ini dicontohkan oleh para ulama ahli sunnah, di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la nuzilu anillahi sifatan min sifatih li ajli syana'atin syuni'at. Fahaula'il jahmiyah yusammuna ithbata sifatil kamali lillahi min hayatihi wa ilmihi wa kalamihi wa sam'ihi wa basarihi wa sa'iri ma wusifa bihi wasafa bihi nafsahu tashbihan wa tajsiman wa man athbata dhalik musyabbihan. Fala yanfiru min hadzal ma'na al-haq li ajli hadhihi tasmiyatil batilah illa al-uqul saghirah al-qasiratu khafafishil basair. Baik, perhatikan di sini ucapan beliau. Ini agak serius sedikit ya, agak fokus. Kita tidak akan menghilangkan sifat Allah hanya lantaran gara-gara orang-orang Jahmiyah menuduh kita sebagai mujassimah, menuduh kita sebagai musyabbihah. Ahlu sunnah itu dalam sifat-sifat Allah menetapkan sesuai dengan zahirnya atau mentakwil sifat-sifat tersebut. Menetapkan sesuai dengan zahirnya. Allah mengatakan dia punya tangan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Antum apa akidahnya? Enggak, Allah enggak punya tangan. Terus tangan di situ maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Gitu enggak akidah antum? Akidah antum apa berarti? Menetapkan Allah memiliki tangan yang hakiki, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Itu akidah antum. Antum dicela sama orang-orang Jahmiyah atau yang semisal dengannya. Oh, ini golongannya mujassimah ini. Apa mujassimah?
menjasmanikan Allah. Oh, ini golongannya musyabbiha. Apa musyabbiha? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kok gitu? Karena antum mengatakan punya Allah punya tangan, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk yang juga punya tangan. Nah, jangan gara-gara celaan mereka ini antum jadi berbalik. Oh, ya wis nek ngono Allah gak duwe tangan. Loh, jangan. Tetap apa? Tetap dipertahankan. Terserah mereka mau menjuluki kita apapun, kita dijuluki mujassimah, kita dijuluki musyabbiha, itu tidak merubah hakikat kita. Biarkan titik-titik, ya biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Karena ada orang-orang yang gara-gara celaan dari ahli bid'ah, akhirnya dia berbalik akidahnya. Ini yang diperingatkan oleh beliau, bahwasanya jangan sampai seseorang dia menghilangkan sifat Allah hanya gara-gara dituduh mujassimah oleh kelompok Jahmiyah, dituduh musyabbihah oleh kelompok Jahmiyah. Wa kullu ahli nahlatin wa maqalatin yaksuna nahlatahum wa maqalatahum ahsana ma yaqdiruna alaihi minal alfaz, yaqdiruna alaihi minal alfaz. Dan semua orang, ini tadi yang kita sampaikan, pasti akan membusanai ucapannya, pendapatnya dengan busana-busana yang baik, yang bagus, sesuai dengan kemampuannya mereka. Yang ahlul haq juga berusaha menghiasi ucapannya dengan ucapan yang baik supaya diterima kebenaran ini. Yang ahlul batil sama. Mereka juga berlomba-lomba untuk membungkus ucapan mereka, membusanai ucapan mereka dengan busana-busana yang bagus semampu mereka untuk bisa diterima oleh manusia. Sama-sama berlomba-lomba ini menghiasi ucapannya. Wa maqalatu mukhalifihim akbaha ma yaqdiruna alaihi minal alfat. Dan sebaliknya, lawannya pasti akan dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Sebagaimana ahlu sunnah pasti akan memberikan julukan yang jelek kepada ahli bid'ah. Iya, harus itu. Jangan malah dikasih julukan-julukan yang baik ahli bid'ah ini, jangan. Makanya di antara nama-nama mereka ini adalah nama-nama yang jelek. Seperti misalnya Rafidhah. Ya, dijuluki Rafidhah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Jelek atau bagus? Jelek. Mereka dijuluki, ada ahli bid'ah dijuluki Khawarij karena mereka khuruj alal hukam, karena mereka memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ya, dan julukan-julukan yang lain. Ahlu sunnah menjuluki ahli bid'ah dengan julukan-julukan yang jelek. Sebaliknya, ahli bid'ah juga menjuluki ahlu sunnah dengan julukan yang jelek. Ya, itu hal yang lumrah. Masing-masing menghiasi pendapatnya dengan hiasan yang bagus, lawannya pasti akan diberikan julukan yang jelek. Ini hal yang lumrah, hal yang normal. Ya, ibarat kalau kayak orang dagang ya. Produknya itu pasti diapakan? Diunggul-unggulkan. Nomor 1. Apa? Gak mesti kecap, apa wae. Ya, pasti diunggul-unggulkan. Sebaliknya, kompetitornya pasti diapakan? Dijelek-jelekkan, dijatuhkan. Ya, cuman saking kalau di sini ada aturannya. Ya kan? Gak boleh langsung nyebutin merek kompetitornya. Tapi kan kita lihat sindir-sindiran itu kan ada kan. Kayak dulu apa itu? Bahkan terang-terangan dulu itu. Apa? Bukan di sini kan, di luar negeri kan. Pepsi sama Coca-Cola. Balas-balasan iklan. Ya. Itu hal yang lumrah. Demikian juga ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Wa man razaqahullahu basiratan fahuwa yakshifu bihi haqiqata ma tahta tilkal alfat minal haqqi wal batil. Nah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa melihat hakikat dari ucapan-ucapan tersebut. Apakah benar atau salah? Yang ahlu sunnah menghiasi ucapannya dengan ucapan-ucapan yang bagus, maka dilihat betul enggak ucapannya tersebut. Ini orang yang berilmu, dia akan meneliti hal itu. Ahlu sunnah menjuluki ahli bid'ah dengan ucapan-ucapan yang jelek. Tinggal dilihat saja hakikatnya benar atau tidak.
Sebaliknya juga demikian, ahli bid'ah menuduh ahli sunnah dengan julukan-julukan yang jelek, tinggal dilihat betul nggak julukannya ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum ahli bid'ah menuduh ahli sunnah itu ada 3 model. Ya, tuduhan ahlul bid'ah kepada ahli sunnah itu ada 3 model. Dan ini kalau kita tahu klasifikasi tiga klasifikasi ini, kita akan bisa tahu menyikapinya bagaimana. Baik, yang pertama, ahlus sunnah dituduh oleh ahli bid'ah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yang dusta. Ahlus sunnah nggak pernah mengatakan gitu, tapi dituduh mengatakan seperti itu. Ahlus sunnah nggak pernah berkeyakinan seperti itu, tapi dituduh berkeyakinan seperti itu. Contoh, ahlus sunnah dakwah salafiyah itu dituduh teroris, mengajarkan untuk ngebom. Antum selama ini ngaji sunnah pernah diuruhi ngerakit bom? Hah? Ojo angkat tangan loh. Tak suruh angkat kaki antum nanti. Nggak ada. Tapi ahli bid'ah menuduh ahlu sunnah ini adalah doktrin terorisme. Maka ini tuduhan yang benar atau dusta? Dusta. Maka bagaimana menyikapinya? Menolak. Kita bantang mereka bahwasanya ahlu sunnah dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan kepada kaum muslimin terorisme. Bahkan kita yang paling terdepan memberantas terorisme. Ini yang pertama, ahlu sunnah dituduh dengan tuduhan dusta, maka harus dibantah, harus ditolak, harus ditepis. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang benar. Ya, ahlu sunnah itu dituduh dengan tuduhan yang sebenarnya benar. Cuman bagi mereka itu aib, bagi mereka itu sesat. Contoh, ahlu sunnah itu yang katanya salafi itu selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, selama bukan maksiat kepada Allah. Itu bagi mereka adalah aib. Karena menurut mereka kemuliaan itu adalah ketika bisa menyelisihi pemimpin. Kemuliaan itu adalah ketika bisa mencaci maki pemimpin. Kemuliaan itu adalah ketika bisa mengkritik pemimpin, berani lantang mengkritik pemimpin. Itu baru jos. Tapi kalau diam sama pemimpin, tidak mengkritik secara terang-terangan, itu bagi mereka aib. Nah, kita ini dituduh memalukan, dituduh aib. Karena kita ini nggak mengkritik pemimpin secara terang-terangan. Ini tuduhan yang dusta atau benar? Benar. Nah, ketika tuduhan ini benar, jangan antum malah dustakan. Iya, no. Ngerti sama? Ya, kalian ini nggak berani mengkritik pemimpin secara terang-terangan. Apa jawaban antum? Iya, ancen. Iya, memang gitu. Kenapa? Demikian ahlu sunnah. Nabi SAW yang melarang demikian. Nabi mengatakan, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, maka jangan dia tampakkan di depan umum. Antum bangga dengan akidah ini, jangan malu. Karena banyak orang-orang di luar sana mencela antum gara-gara antum tidak lantang mengkritik pemimpin, antum jadi minder, jadi malu. Jangan. Bangga dengan akidah salaf. Ya. Maka sekali lagi, kalau dituduh dengan tuduhan yang benar, jangan kemudian ngeles. Iya ono wae. Antum ngelihat di luar ada orang-orang kafir lagi ngerasani antum. Ada orang Yahudi, orang Nasoro, Hindu, Buddha, Konghucu, pola. Mereka lagi ngerasani antum. Seorang muslim. Mereka ngomong gini, itu si muslim itu
fulan itu, si muslim itu. Masa dia meyakini agama yang hak, yang benar cuman Islam saja? Selain Islam itu dianggapnya kafir sama dia. Antum ketika dibilang kayak gitu apa? Antum ya ini apa antum? Iya ya Allah. Loh iya memang. Iya itu memang agama, itu memang akidah saya. Inna dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Jangan malah mundur. Oh enggak, ya ngono. Kita ini masih menganggap orang-orang kafir ini adalah saudara seiman kita juga. Loh, kok malah ngelembek demi untuk golek raine wong kafir supaya apa istilahnya golek rai ngono lho. Jangan. Iya ono, iya. Apa masalah buat inti. Ya. Tapi enggak gitu juga lah. Antum ditawur. Tapi intinya poin yang ditekankan sama beliau itu. Ya, paham ya? Yang kedua ini ya. Saya ulang yang pertama, Ahlus Sunnah dituduh dengan tuduhan dusta harus apa? Ditepis, harus ditolak, ojo diliani. Yang kedua, Ahlus Sunnah dituduh dengan tuduhan yang benar. Diapakan? Ditepis, diiyani. Ya. Cuman kalau mungkin ada kesalahpahaman, nah baru diluruskan. Nah yang ketiga ini, fokus. Ahlus Sunnah dituduh dengan tuduhan sing apa ayo? Ayo sing ketelu apa ayo? Kalau dituduh mengkafirkan itu contohnya, betul, itu contohnya. Tapi secara globalnya apa? Itu kasusnya itu. Ahlus Sunnah dituduh suka mengkafirkan. Itu contohnya. Berarti judulnya apa? Dituduh dengan tuduhan yang apa? Itu contoh juga. Ini sebetulnya contoh apa ini? Ahlus Sunnah dituduh merasa paling benar. Ini saya kit ya. Nanti kita sampaikan contohnya. Ini yang kita tanyakan bukan contoh detailnya, tapi judulnya. Ahlus Sunnah dituduh dengan tuduhan yang ambigu. Ada sisi benarnya, ada sisi nggak benarnya. Dituduh dengan tuduhan yang abu-abu, syubhat. Ini yang disinggung sama beliau tadi. Maka menyikapinya gimana? Ditolak, diiyakan, diapakan? Diperinci, tafsil. Harus diperinci dulu. Apa karepmu ngomong ngono? Apa maksudmu ngomong kayak gitu? Baik, ini contohnya. Ahlus Sunnah dituduh suka mengkafirkan. Nah, tanyakan, karena mengkafirkan ini ada sisi benarnya, tapi juga ada sisi batilnya. Apa yang kau maksud Ahlus Sunnah suka mengkafirkan? Iya, kalian menganggap orang di luar Ahlus Sunnah itu kafir. Maka kalau itu yang dimaksud, antum terima atau antum tolak? Antum tolak, enggak. Kita nggak pernah menganggap orang yang di luar Ahlus Sunnah itu pasti kafir. Enggak. Ya, mereka masih muslim meskipun mereka ini banyak melakukan maksiat. Ahlus Sunnah itu apakah mengkafirkan pezina, mengkafirkan pencuri, mengkafirkan peminum khamr, mengkafirkan pelaku riba? Tidak. Ahlus Sunnah apakah mengkafirkan ahli bid'ah yang tidak sampai taraf kafir? Tidak. Kalau itu yang kau maksud, maka kita tolak. Enggak, kita Ahlus Sunnah nahnu min ab'adin nasi an dzalik. Kita adalah orang-orang yang jauh dari itu. Bahkan kita ini sangat berhati-hati dalam memvonis kafir kaum muslimin. Tapi kalau dia mengatakan kalian ini suka mengkafirkan, yaitu orang-orang yang di luar Islam kalian anggap mereka kafir. Berarti apa ini? Iya, balik ke nomor 2 tadi. Kalau itu yang kalian maksud, kita ini mengkafirkan, maksudnya adalah kita mengkafirkan orang yang di luar Islam. Iya memang. Contoh kedua, Ahlus Sunnah dituduh merasa paling benar. Ya iya, maksud dituduh merasa salah. Merasa paling benar di sini. Apa yang kau maksud?
Kalau yang dimaksud iya, kalian ini dalam masalah-masalah ijtihad, kalian itu selalu merasa bahwasanya ijtihad kalian tok yang paling benar. Sedangkan ijtihad selain kalian dianggap salah. Maka kita jawab tidak. Kalau itu dalam perkara-perkara ijtihadi, kita tidak merasa paling benar. Kita mengambil pendapat yang rojeh. Adapun pendapat selain itu, kita katakan pendapatnya kurang tepat, kurang benar. Ini terjadi dalam perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Ya, dalam perkara-perkara cabang kita menghormati pendapat orang lain. Di sini diberlakukan ucapan Imam Syafi'i yang terkenal, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku benar, tapi masih kemungkinan salah. Pendapat selainku salah, tapi masih mungkin ada kebenarannya. Jadi kita nggak merasa paling benar, mungkin pendapat lain benar, ya. Tapi ini dalam perkara-perkara yang bukan prinsip, tapi perkara-perkara yang terbuka pintu ijtihad di dalamnya. Kebanyakan memang perkara fikih. Ya, kebanyakannya memang perkara fikih, perkara mazhab. Ya. Tapi kalau yang kalian maksud bahwa ahlus sunnah ini merasa paling benar dalam perkara usul, dalam perkara prinsip, maka jawabannya iya. Kita meyakini bahwasanya prinsip kita yang paling benar. Selain itu, batil. Apa contohnya perkara prinsip? Tauhid. Kita meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kalau ada orang mengatakan enggak, Allah bukan satu-satunya sesembahan yang hak, gimana antum? Antum tolerir? Tidak. Kita lantang mengatakan ini yang hak. Selain ini pasti batil. Kita enggak menerima perbedaan pendapat dalam perkara prinsip ini. Karena al-haqqu fihi wahid. Kebenaran itu satu dalam masalah ini. Kalau masalah yang tadi, masalah ijtihad, masalah cabang, kebenaran bisa 1, 2, 3. Ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau masalah prinsip, kebenaran cuma berapa? 1 tok. Selain ini, 2 kemungkinannya. Yang berbeda dengan kita, ancamannya 2. Dia bisa keluar dari Islam, atau dia bisa keluar dari ahlus sunnah menjadi ahli bidah. Al-Quran. Apa akidah antum? Al-Quran kalam siapa? Kalamullah. Ada pendapat lain mengatakan Al-Quran kalamnya Jibril. Al-Quran kalamnya Nabi. Gimana? Antum merasa paling benar atau antum menghormati pendapat selain antum? Berani paling benar. Pendapat saya tok yang benar. Al-Quran kalamullah. Ojo ngono Mas. Hormati pendapat lain yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Gak. Kita nggak menerima perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, kalau antum dituduh bahwasanya ahlu sunnah itu merasa paling benar dalam urusan prinsip, iya iya memang. Ya. Tapi ingat, di sini yang kita pastikan benar adalah akidahnya, bukan person. Ya, kalau person, yusib wa yukhti. Kalau individu-individunya kita bisa benar, bisa salah. Tapi kalau jalannya, prinsipnya itu pasti benar, tidak ada keraguan. Kayak Islam. Islam itu pasti benar nggak? Pasti, jauh dari raguan tuh. Selain Islam ada kebenaran lain di luar Islam? Tidak ada. Islam satu-satunya yang benar. Tapi Muslim, orang Islamnya pasti benar? Tidak, belum tentu. Maka demikian juga dengan tadi. Kemudian kata beliau, wala taghtar bil lafzi. Maka jangan tertipu dengan lafal-lafal atau retorika-retorika tadi. Kama qila fi hadzal makna. Sebagaimana dikatakan dalam 2 bait syair, taqulu hadza janan nahli tamdahuhu wa in tasha qulta dza qai'iz zanabir. Baik, kau memuji ada madu ya. Ya, ada madu. Madu ini dipuji sama orang-orang bahwasanya ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena ini adalah buahnya lebah. Lebah itu membuahkan madu. Lihat namanya buah lebah. Ya kan? Kan lebah itu ngambil nektar kemudian membuahi, dibuahi kan di sarangnya itu.
Akhirnya kemudian jadi apa? Madu. Lihat namanya buah. Bagus apa enggak? Bagus. Coba kalau diganti muntahnya lebah. Gelem tuku kan? Orang nggak mau beli. Karena namanya muntahnya lebah. Tapi kalau disebut buahnya lebah, tertarik buah kok. Tuh lihat nama itu mempengaruhi. Tapi orang yang cerdas melihat hakikatnya. Buahnya lebah sama muntahnya lebah, podo nggak? Ya podo. Orang yang berilmu nggak tertipu hanya dengan nama-nama seperti ini. Nggak tertipu. Tapi sedikit orang yang kayak gini. Banyaknya orang itu ngelihat apanya? Namanya, bukan ngelihat isinya. Ini anak jualan misalnya. Podo dodol madu. Sama anak jual madu, cuman yang satu tak kasih branding buah lebah. Satu tak kasih branding muntahnya lebah. Kira-kira sing payu sing buahnya lebah. Karena tadi mayoritas kebanyakan orang awam cuman ngelihat nama bungkus, tidak ngelihat hakikatnya. Meskipun ini tak dukno regone. Ya. Sing ini harganya 1 kilo 1 juta. Yang ini muntahnya lebah 100.000. Nggak ada orang yang mau beli. Sedikit orang yang mau beli. Padahal sama isinya. Ya. Kemudian kata beliau, madhan wa dhamman wa ma jawazta wasfahuma wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bir. Entah itu pujian atau celaan, dengan apa kau mensifati keduanya, namun memang terkadang kebenaran itu dibungkus dengan ungkapan yang buruk. Kayak tadi, muntahnya lebah. Isinya baik, tapi ditolak oleh manusia karena bungkusnya yang jelek, penamaannya yang jelek. Fa'idha aradtal ittila' ala kunhil makna hal huwa haqqun aw batilun fajarridhu min libasil ibarah wajarrid qalbaka anin nufrati wal mail thumma a'tin nadhara haqqahu nadiran bi'ainil insaf. Apabila kau ingin untuk melihat hakikat dari sesuatu, apakah dia ini hak atau batil, maka lepaskan dulu dia dari pakaiannya. Lucuti dulu dia dari pakaiannya. Ya, tadi kan dikasih pakaian bagus atau yang dikasih pakaian yang jelek, bungkus yang jelek. Buka dulu bungkusnya. Itu yang pertama. Kemudian bersihkan hatimu dari segala macam kecondongan. Ya, bersihkan hatimu dari segala macam kecondongan kepada sesuatu. Kemudian berikan pandanganmu dengan pandangan yang objektif. Ya, dengan pandangan yang objektif. Wala takun mimman yanzuru fi maqalati ashabihi wa man yuhsinu dhannahu nadharan taman bi kulli qalbihi thumma yanzuru fi maqalati khusumihi wa mimman yusi'u dhannahu bihi ka nadhari syazri wal mulahadha. Jangan engkau ini menerima ucapan orang yang kau anggap baik, kau terima begitu saja ucapannya dia, tanpa kau timbang lagi ucapannya itu hak atau batil. Sebaliknya, jangan kau langsung menolak ucapan orang yang kau benci hanya lantaran dia engkau benci. Maksudnya gini, kita kalau cinta sama seseorang, maka apa yang dia ucapkan ini, kecondongan hati kita itu menerima ucapan dia. Hanya gara-gara kita mencintai dia. Padahal yang diucapkan ini batil. Sebaliknya, kita benci sama seseorang. Maka apa yang dia ucapkan itu, kecondongan kita menerima atau menolak? Menolak. Padahal yang diucapkan itu adalah hak. Maka ini nggak objektif, kata beliau. Ya, ini tidak objektif. Fannadir bi'ainil adawah yaral mahasina masawi. Maka orang yang memandang dengan pandangan yang jelek, dia akan melihat kebaikan dipandang sama dia jadi keburukan. Ucapan yang bagus, tapi kalau yang mengucapkannya itu adalah orang yang dia benci, pasti ucapannya itu ditolak, dianggap sebagai ucapan yang jelek. Sebaliknya, wan-nadhiru bi'ainil mahabbah aksahu. Dan orang yang melihat dengan pandangan cinta,
dia akan menerima segala ucapan orang yang mengucapkannya itu. Padahal ucapannya itu batil. Wa ma salima min hadza illa man aradallahu karamatahu wartadahu liqabulil haq. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah berikan keselamatan untuk menerima kebenaran. Wa qil wa ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna ainal sukhti tubdil masawiyah. Pandangan mata yang ridho, ya pandangan mata yang ridho itu akan menutup segala aib yang ada padanya. Antum kalau cinta sama seseorang, aibnya dia itu jadi tertutup karena saking cintanya antum sama dia. Jadi ucapan sebosok apapun, kalau antum cinta sama dia, antum nggak kelihatan bosoknya itu. Tapi sebaliknya, pandangan mata yang benci itu akan melihat kebaikan menjadi keburukan. Dan berapa banyak orang demikian? Nggak insaf, nggak objektif. Padahal ahlu sunnah itu, betul, ahlu sunnah itu membenci ahli bidah. Tapi harus objektif. Jangan sampai kebencian kita itu kemudian menyeret kita kepada perbuatan zalim. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berbuat adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Contoh ya, yang disepakati lah. Antum benci nggak sama apa misalnya? Antum benci nggak sama peminum khamr, pezina, pelaku riba, pembunuh, begal, rampok, copet, maling? Antum benci nggak? Benci. Jangan sampai kebencian antum ini kemudian menafikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Contoh, ada mungkin seorang maling, perampok tadi, pelaku riba, rentenir, sholat di masjid. Sholat ini adalah perbuatan baik atau buruk? Baik. Tapi karena antum sudah benci sama orang ini, antum melihat sholatnya dia ini sebagai keburukan. Fulan ini sholat, pencitraan ini. Ya, ini pencitraan ini, kayak kata api, percuma. Padahal yang dilakukan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Lalu terus gimana Ustaz? Kalau baik katakan baik. Jangan ditolak kebaikannya ini. Jangan dianggap ini adalah buruk. Berapa tahun yang lalu itu pernah orang-orang Khawarij yang mereka sudah sangat luar biasa kebenciannya kepada pemimpin. Sampai ketika pemimpin presiden ini melakukan sholat, tetap mereka anggap itu adalah keburukan. Padahal sholat loh. Mungkin viral berapa tahun yang lalu itu, presiden jadi imam sholat. Ya. Yang namanya kepala negara ya, ketika dia sholat pasti banyak apa? Banyak kamera jepret-jepret. Tapi karena orang-orang Khawarij ini, mereka sudah melihat presiden, melihat pemimpin dengan pandangan yang jelek, maka meskipun pemimpin ini melakukan kebaikan, tetap diapakan? Tetap dicaci maki, tetap dicela, dianggap itu keburukan. Allah itu pencitraan, nggak ikhlas itu sholatnya, ria. Ada kayak gitu ya. Di komentarnya demikian. Ya. Sebaliknya, kalau sudah cinta sama seseorang, meskipun keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut tetap dianggap itu perbuatan baik. Ya, misalnya ada tokoh-tokoh mereka misalnya terjerat kasus, kayak dulu ada yang terjerat kasus kesandung sapi. Ya, dari kalangan mereka ada yang kesandung sapi. Tetap diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Oh, itu maksudnya begini, oh itu maksudnya begini. Kenapa? Karena dia memandang orang ini dengan penuh kecintaan. Sehingga aib apapun yang dilakukan sama dia nggak nampak bagi orang tersebut. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Ya, maka ini nggak benar. Ya, memandang sesuatu harus dengan objektif. Ta'ammalu kaifa anna syaitan khada'a bani Adam bitaghyiril asma. Maka coba renungkan betapa syaitan berhasil menipu manusia dengan taghyirul asma, dengan merubah-rubah nama itu. Yang tauhid dirubah namanya jadi syirik, yang syirik dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah, dia berhasil. Fasara yusammir riba fawaid. Syaitan merubah riba, dirubah sama syaitan dibungkus dengan nama yang bagus. Apa? Faedah.
bagi hasil. Loh iya kan? Bunga. Nah, kalau di Indonesia apa? Bunga. Kalau orang mau mengajukan dana di bank atau di ya leasing gitu, kredit, KPR atau apalah. Kalau orang banknya bilang, Pak, ini ribanya 1 tahun sekian persen Pak ya. Ngomongnya riba, jujur dia. Ya. Kasih itu, riba ngeri. Apalagi diingatkan, bahwasanya dosa riba yang paling ringan ya ayat ya rajulu umman, seperti seorang yang menzinahi ibunya sendiri. Kalau orang masih ada iman sekecil apapun, kasih itu. Gak duwe omah gak paten. Ya, gak duwe motor gak paten. Itu kalau jujur setannya. Ini setan dari kalangan manusia ini ya. Ya. Tapi setannya nggak jujur. Setannya bilang, Pak, ini bunganya sekian persen. Bunga, suka saya bunga. Harum taunya. Pak, ini bagi hasil. Bukan riba, ini bagi hasil. Hatta yuqbal wa yustasagha. Sehingga riba ini mudah diterima dan dilegalkan. Wa yusammil khamral muharramah al-mal'una mashruban ruhiyan hatta tustasagha wa tashi'a bainan nas. Khamr, kata kalau di Indonesia ya. Kalau di Arab sana khamr itu dinamai dengan minuman rohani. Ya, mashruban ruhiyan, minuman rohani. Iki sing diombe, sing diminum biasanya ini minuman jasmani ya. Yang antum minum biasanya ini es cawe, es campur, degan, itu semua minuman jasmani. Nah ternyata yang butuh minum ini bukan cuma jasmani saja, ruh kita juga butuh minum. Apa minumnya? Khamr, ya, minuman rohani. Nggak tahu sekte apa itu yang kalau ibadah itu ritualnya itu pakai wine. Nasrani ya? Nasrani yang apa itu? Varian apa itu? Iya, ada apa? Kayak gitu ya. Oh Allah a'lam. Pokoknya kita pernah lihat ritual ibadahnya itu dengan wine, dengan minum wine. Ya. Ala kulli hal, itu disebut dengan minuman rohani sehingga dilegalkan dan tersebar di antara manusia. Kalau di Indonesia tidak salah dinamai jamu ya. Jamu atau apa itu? Hah? Iya kayak iya. Ojo merek itu nih. Ala kulli hal pokoknya dinamai dengan nama-nama yang jelek. Wasamma ingkarul munkar tadakhulan fi syu'unil akharin. Nah, sahih. Mengingkari kemungkaran itu disebut dengan suka ngurusi orang lain. Ngerti ya? Kita ketika mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang baik atau buruk? Baik. Kebaikan, tapi sama syaitan dibungkus dengan bungkus yang buruk. Ketika ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, maka disebut suka ngurusi hidup orang lain. Banyak nggak kalau di sini? Banyak. Kau tuh kenapa sih kok suka ngurusi hidup orang lain itu? Sudah ngurusi hidupmu sendiri. Biarkan orang lain melakukan ini. Ya memang biarkan. Seandainya Allah tidak memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, gak repot-repot kita amar ma'ruf nahi mungkar. Apa mana resiko ini gede? Iya. Tapi karena ini merupakan jalan ibadah kepada Allah, Allah memerintahkan kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan agar kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Cirinya apa sebaik-baik umat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah munculkan bagi manusia. Apa cirinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi syaitan membungkus amar ma'ruf nahi mungkar dengan ngurusi urusan orang lain. Fabihada istata'a syaitan an yunaffiran nasa an da'wati tauhid. Maka dengan cara merubah-rubah nama ini,
bungkusnya suka dirubah-rubah ini sama syaitan, setan mampu untuk membuat orang-orang lari dari dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid dibungkus dengan bungkus yang jelek sama syaitan. Apa casingnya? Dikasih casing apa sama syaitan dakwah tauhid ini tadi? Hah? Radikal, teroris, wahabi, intoleran, apalah. Sehingga orang lari dari dakwah tauhid ini. Wa min dzalika annahu samma da'wat at-tauhid istinqasan lis-shalihin. Sebagaimana mereka menjuluki dakwah tauhid itu suka merendahkan orang-orang soleh, suka menghinakan orang-orang soleh kata mereka. Sebaliknya, wa samma syirk ta'ziman lis-shalihin. Syaitan membungkus kesyirikan dengan ta'zim, pengagungan terhadap orang-orang soleh ini, pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Sedangkan dakwah tauhid itu merendahkan orang-orang soleh, mengkerdilkan orang-orang soleh. Fa inna syaitan lamma arada an yuqi'a syirka fi bani Adam atahum min babil khair hatta khada'ahum. Sesungguhnya syaitan tatkala ingin menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, maka setan akan datang kepada mereka dengan melalui pintu kebaikan. Setan mengajak mereka kepada kebaikan, seolah-olah mereka berbuat kebaikan sehingga manusia tertipu. Kalau masih ingat contoh yang pertemuan lalu kita contohkan, yang masih ingat apa di sini atau tempat lain ya? Jamaah umroh kita yang pernah tawaf sampai lebih dari 7 kali. Gak pernah tak ceritakan di sini. Oh, di Al-Islamiyah. Kita pernah umroh tawaf sama salah seorang jamaah kita. Tawaf berapa putaran jamaah? 7 putaran. Kemudian selesai 7, ya biasanya orang-orang itu langsung mencari spot untuk sholat sunnah setelah tawaf. Memang harus melipir menjauh dari Ka'bah karena area sholatnya biasanya menjauh dari Ka'bah. Tapi kemudian kita lihat ada salah satu jamaah masih muda, laki-laki, bablas terus, melanjutkan tawaf. Ya sudah husnudon, mungkin dia salah ngitung. Ya, padahal ini semua sepakat kita sudah selesai ini 7 putaran ini. Iya kan sudah selesai. Iku pulang nangdi. Ya, dulu pernah ada yang bablas juga 8, cuman ininya enggak ke Bandang. Ke Bandang dari sing arep ono sing ayu. Iya sama. Sing arep ono sing ayu gak fokus di akhirnya. Harusnya selesai ke Bandang dia. Ini lain lagi. Kalau yang ini enggak. Dia sadar betul bahwasanya dia ini menambah jumlah tawaf. Setelah itu selesai, kita ketemu lagi di tempat sa'i. Baru ketemu sama orang tadi itu. Ketika kita di sa'i itu kita sambil ngobrol, tanya sama dia. Tadi bablas ya? 7, terus bablas 8 ya? Lupa kan? Tak bilang. Enggak lupa. Terus kenapa kok bablas 8? Iya, saya itu merasa malu kepada Allah, Ustaz. Saya itu kalau di Surabaya, tiap pagi itu saya bisa mengelilingi kota Surabaya. Ya, dengan puluhan kilo mungkin bisa. Ya, mungkin dengan 10 kilo, belasan kilo. Setiap hari saya mampu mengelilingi kota Surabaya. Maka kalau saya mampu mengelilingi kota Surabaya, ya dengan berkilo-kilo, itu saya mampu. Masa mengelilingi Ka'bah cuma 7 putaran? Saya merasa malu kepada Allah. Nah, ini dari mana kita dapat ide dari ini? Dari syaitan. Dibungkus sama syaitan seakan-akan dia melakukan apa? Ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat, Masya Allah fulan ini yang dia luar biasa semangat ibadahnya. Justru itu dijerumuskan sama syaitan ke dalam hulu. Berlebih-lebihan jadinya. Bukannya malah kebaikan yang dia lakukan, justru malah apa? Kesesatan yang dia lakukan dengan menambah jumlah tawaf yang telah ditetapkan dalam syariat cuma berapa? 7. Nggak sadar dia ditipu sama syaitan. Maka tak bilang nggak benar kayak gitu. Ya, nggak benar. Akhrajal Bukhari. Sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.